Di suatu perumahan, tepatnya di RT 99, hidup keluarga Bapak Y. Bapak Y yang berusia 64 tahun merupakan pasien gagal ginjal yang rutin melakukan hemodialisa seminggu sekali. Saat melakukan prosedur rutin, Bapak Y terpapar di rumah sakit dan meninggal dunia karena COVID-19. Istri Bapak Y dan kedua anaknya pun menjalani PCR mandiri dan ketiganya menunjukkan hasil positif. Sang istri mengalami gejala sedang dan berencana rawat inap di rumah sakit. Si sulung mengalami anosmia dan flu, sedangkan si bungsu tidak memiliki gejala, namun menolak melakukan isolasi mandiri dan bersikap acuh dengan terus pergi ke tempat umum. Sang istri pun melaporkan kondisi keluarganya kepada Bapak RT. Selamat pagi Pak RT, saya mau melaporkan bahwa 3 hari yang lalu suami saya meninggal karena COVID. Besoknya saya dan anak-anak saya melakukan PCR secara mandiri dan hasilnya positif. Dan sekarang saya mengalami gejala sesak nafas. Baik Bu, terus bagaimana dengan kondisi anak-anak Ibu sekarang? Anak saya yang sulung tidak dapat mencium bau dan flu, sedangkan si bungsu tidak ada gejala. Baik Bu, kalau begitu akan saya coba laporkan ke puskesmas ya Bu. Terima kasih banyak Pak RT. Selamat siang Bu, saya Ketua RT 99 ingin melaporkan kalau di RT saya ada keluarga yang PCR-nya positif Bu. Nah, mereka ada satu orang ibu dan 2 orang anaknya Bu. Si ibu ini mengalami demam dan juga dia itu mengalami sesak nafas, sedangkan anaknya yang sulung itu demam disertai dengan dia itu tidak bisa mencium bau Bu. Nah, sedangkan anaknya yang kecil itu tidak memiliki gejala apa-apa Bu. Dia terlihat sehat seperti biasa Bu. Selamat siang Bapak, bisa dikirim kepada saya ya Pak data-datanya seperti KTP, BPJS, dan laporan hasil PCR melalui email resmi Puskesmas Tangkil supaya bisa saya rujuk ke RSDC Wisma Atlet. Nanti sore, saya dan tim akan langsung ke rumah warga Bapak untuk memastikan dan menjemput setelah berkas-berkas berhasil kami proses. Baik, kalau begitu terima kasih Bu. Saya tunggu kedatangan Ibu. Selamat sore Ibu, saya Dr. Christine dari Puskesmas Tangkil. Tadi siang mendapat laporan dari Ketua RT 99 Desa Tangkil bahwa Ibu dan 2 putra Ibu mendapatkan hasil positif untuk PCR-nya ya? Apakah benar Ibu mengalami gejala sesak napas? Lalu anak sulung Ibu mengalami anosmia dan flu, sedangkan untuk putra bungsunya tidak mengalami gejala ya Bu? Iya, benar sekali. Baik, saya akan melakukan pencatatan dan menanyakan beberapa hal mengenai kondisi Ibu dan anak-anaknya ya Bu. Apakah beberapa hari ini Ibu ada berkontak dengan orang lain selain 2 anak Ibu? Sejak suami saya meninggal, saya tidak ada kontak dengan siapapun. Baik Ibu, dari laporan dan data yang saya terima, serta dari suhu tubuh dan kadar oksigen dalam darah Ibu saat ini, Ibu harus dirujuk ke rumah sakit darurat untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik ya Bu. Baik Dok. Untuk putra sulung, apakah memiliki keluhan lain selain tidak bisa mencium dan pilek? Apakah berkontak dengan orang lain akhir-akhir ini? Iya Dok, semenjak 2 hari lalu saya tidak bisa mencium aroma makanan sama sekali Dok. Selain itu juga saya merasa sedang tidak enak badan serta dengan pilek dan batuk Dok. Semenjak bapak saya meninggal, saya belum pernah kontak dengan siapa-siapa Dok selain dengan keluarga saya. Baik Pak, Bapak harus melaksanakan isolasi mandiri di rumah ya Pak. Bapak juga harus mengonsumsi obat-obatan yang sudah saya resepkan supaya mempercepat pemulihan Bapak. Jangan lupa untuk mengonsumsi gizi seimbang dan tetap berolahraga meskipun hanya di rumah. Bapak juga harus tidur terpisah, menggunakan alat makan yang terpisah, dan sampah rumah tangga yang terpisah dari anggota keluarga yang sehat ya Pak. Baik Dok, terima kasih ya Dok. Untuk putra bungsu Ibu tidak memiliki gejala apapun ya? Walaupun Bapak tidak memiliki gejala apapun, Bapak tetap harus melaksanakan isolasi mandiri ya Pak. Teknisnya sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Namun, karena Bapak tidak bergejala, tidak perlu mengonsumsi obat. Cukup mengonsumsi vitamin yang saya berikan dengan teratur supaya pemulihan cepat terjadi. Gak mau Dok, buat apa isolasi mandiri kalau ada gejala? Saya sehat-sehat aja kok. Kalau bosan kalau di rumah terus, biasa dong bareng temen-temen. Maaf ya, saya jangan tungguin di coffee shop. Tidak bergejala bukan berarti tidak ada virus dalam tubuh Bapak. Ketika Bapak tidak melakukan isolasi mandiri, besar kemungkinannya Bapak dapat menularkan virus kepada yang lain. Mungkin Bapak tidak merasakan gejalanya saat ini, tapi bisa jadi orang yang berkontak dengan Bapak akan sangat menderita karena terpapar.
Anak-anak dan lansia sangat rentan, apalagi orang-orang yang telah mengalami penyakit bawaan atau komorbid sebelumnya. Ini sangat berbahaya, Pak. Baik dok. Baik dok. Baik, Pak. Saya akan membawa Ibu ke RSDC Wisma Atlet ya, Pak. Bapak-bapak, jika ada keluhan apapun bisa langsung menghubungi saya ya. Tetap patuhi prokes dan semoga lekas pulih, Pak. Halo, selamat malam. Saya Putri, Pak. Ini warga perumahan X. Jadi saya izin melaporkan, Pak. Tetangga saya, Bapak I, itu baru saja meninggal, kan, Pak, akibat COVID beberapa waktu yang lalu. Tapi saya juga dengar kalau istri sama anak-anaknya itu positif juga, Pak. Nah, tapi kok saya lihat si bungsunya masih keluar-keluar dan aktivitas seperti biasa begitu ya, Pak. Terakhir malah saya lihat dia ada di coffee shop dekat rumah saya dan itu tidak hanya sekali, Pak, tapi berkali-kali. Ini bagaimana ya, Pak? Kami kan warga setempat masih tidak nyaman. Ada yang positif tapi masih jalan-jalan. Takutnya kan dia bisa membawa virus dan menularkan ke orang-orang, apalagi di lingkungan saya kan banyak anak-anak. Jadi mohon untuk ditindaklanjuti ya, Pak. Bagaimanapun si bungsu sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Terima kasih, Pak. Mohon bantuannya. Selamat malam. Selamat malam, baik Bu, segera kami tindak lanjuti. Selamat malam Dik, kami dari pihak kepolisian mendapat laporan dari warga setempat bahwa adik telah menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah COVID-19 dan melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular serta tidak melaksanakan upaya penanggulangan wabah COVID-19 yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yaitu kegiatan isolasi serta tindakan karantina. Lebih baik adik kembali ke rumah sebelum kami dari pihak kepolisian mengambil tindakan yang lebih tegas dengan membawa adik ke pengadilan. Abu Pak Polisi, yang bawa saya ke pengadilan. Saya orang baik-baik. Setelah ini saya janji bakal langsung pulang. Tapi jangan lupa saya dong Pak. Saya juga sering ke coffee shop. Bagusnya mereka juga ditegur dong. Itu pun kalau bawa berani aja ya. Itu sampai dulu Pak. Selamat malam.